Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak nih, kurang semangat. Yang pojok belum ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah Rasul 3 kali. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Amma ba'du. Yang terhormat pimpinan pesantren Sains Quran Al-Abrar Indramayu, Dr. Kiai Haji Bakrun Syafi'i LCMA. Semoga Allah menjaga beliau. Yang terhormat Ketua Yayasan Pesantren Sains Quran Al-Abrar Indramayu, Ustadz Basuni SPDI. Semoga Allah menjaga beliau. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP dan SMA, Ustadz Syarif Abdullah SPDI dan Ustadz Syarudin MPD. Semoga Allah memudahkan urusan-urusan beliau. Yang terhormat Kepala Pengasuhan Pesantren Sains Quran Al-Abrar Indramayu, Ustadz Fahmi Akbar Ramadan SPDI. Semoga Allah memudahkan urusan beliau. Serta para ustadz dan ustazah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau semua. Dan para hadirin hadirat yang saya hormati, saya ingin berpidato yang bertemaan tentang pentingnya ilmu agama. Selama ini kita menganggap menuntut ilmu adalah suatu hal yang tidak penting, karena kebanyakan dari kita tidak mengetahui bahwa menuntut ilmu dalam agama Islam adalah suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Salah satunya saat Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin," yang artinya menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Hadis ini adalah dalil tentang wajibnya seseorang muslim untuk menuntut ilmu, bukan hanya ilmu dunia, namun yang harus kita perhatikan adalah ilmu agama. Kita semua diwajibkan untuk menuntut ilmu agama, terutama ilmu agama yang berkaitan tentang amalan-amalan yang fardhu ain. Contohnya sholat. Sholat adalah suatu kewajiban yang harus kita kerjakan sehari-hari. Maka dengan itu kita mempelajari ilmu tentang sholat. Itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Sesuatu yang telah Allah wajibkan itu akan diikuti dengan keutamaan-keutamaannya, seperti yang sudah dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan illal jannah," yang artinya barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga. Sebagian ulama mengatakan, usaha kita yang ingin mengunjungi majelis ilmu itu sudah tercatat sebagai pahala. Dengan itu Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga. Ada pula sebagian ulama lain mengatakan, dengan kita mengunjungi majelis ilmu, kita akan mengetahui beberapa hukum-hukum Islam yang belum kita ketahui sebelumnya. Oleh karena itu, Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga. Selama ini kita hanya berkutat dengan kesibukan-kesibukan di dunia, sehingga kita punya pemikiran bahwa harta adalah suatu kebaikan yang Allah berikan. Pemikiran itu adalah kesalahan yang sangat besar. Ilmu agamalah yang harus jadi patokan. Maka alangkah ruginya orang-orang yang tidak ingin mempelajari ilmu agama.
Dalam salah satu hadis, Nabi menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang-orang yang pandai dalam perkara dunia namun bodoh dalam perkara akhirat. Nauzubillah min dzalik. Dalam realitanya, saat ini begitu banyak orang yang memiliki titel yang berderet. Namun ketika ditanya tentang rukun sholat, mereka tidak mengetahuinya. Astagfirullahaladzim. Padahal kalau kita renungi sejenak, kehidupan di dunia adalah kehidupan yang fana dan tidak selama-lamanya. Sedangkan kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang abadi dan tiada akhirnya. Lalu apakah pantas kita berusaha sekuat tenaga dalam perkara dunia sedangkan lalai dan santai dalam perkara akhirat? Astagfirullah, sungguh ini perbuatan yang tercela. Setelah melihat hal tersebut, ada beberapa cara untuk memperbaiki dan mengembalikan keutamaan menuntut ilmu dalam agama Islam. Yang pertama, mengevaluasi diri dengan jujur. Dan lihatlah amalan-amalan yang sering kita tinggalkan sebelumnya. Lalu tanyakan lagi, apakah amalan yang sudah kita kerjakan sesuai dengan ajaran Rasul? Yang kedua, bertobatlah kepada Allah atas kelalaian kita dalam menuntut ilmu agama. Yang ketiga, datangilah majelis-majelis ilmu. Lalu tanyakan beberapa hukum-hukum Islam yang belum kita ketahui sebelumnya. Yang keempat, berdoalah kepada Allah agar kita dijadikan orang yang tawakal dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Serta berdoa agar diberikan ilmu yang bermanfaat bagi dunia maupun akhirat. Kesimpulannya, sebagai umat muslim, kita semua diwajibkan untuk menuntut ilmu agama. Dengan informasi-informasi saat ini, serta pondok-pondok pesantren dan majelis-majelis ilmu, maka tidak ada lagi alasan kita untuk tidak mempelajari ilmu agama. Saya rasa sudah cukup pidato yang ingin saya sampaikan ini. Semoga bermanfaat bagi hadirin dan hadirat sekalian. Tak ada gading yang terletak, bila ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi. Bila ada umur panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Saya manusia biasa yang hanya makan nasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.